Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Uzi Nur Yulianingsih, NIM 7211418058. Di sini saya dari kelompok 12 akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis atas temuan audit kepatuhan dalam pemasaran pupuk bersubsidi. Di mana temuan yang keempat yaitu terdapat distributor atau pengecer yang tidak bisa menunjukkan surat perjanjian atau SPJP. Dari hasil kunjungan distributor dan pengecer, terdapat 1 distributor dan 7 pengecer yang tidak bisa menunjukkan surat SPJP, yaitu oleh distributor Sulfatama Kencana dan pengecer oleh UD Anugerah Utama, UD Zainur Tani, terus Kios Tani Jaya, Kios Barokah Tani, Kios Mekarsari, Kios Rukun Tani, dan yang terakhir adalah Toko Terbusan. Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 122 Permentan SR titik 130 11 2013 di bab 3 pasal 8 sampai 11 disebutkan bahwa syarat-syarat dan dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk adalah oleh pihak resmi yang ditunjuk. Di dalam konteks ini adalah pihak yang telah mempunyai surat perjanjian jual beli, sehingga dengan adanya distributor atau pengecer yang tidak mempunyai surat perjanjian jual beli, maka akan berpotensi terjadinya tidak mengetahui tentang tanggung jawab dan tugasnya sebagai distributor maupun pengecer. Dan juga dengan adanya distributor dan pengecer yang tidak dapat menunjukkan surat perjanjian jual beli atau SPJP, maka CSR dari perusahaan tersebut akan menurun dalam tingkat keberhasilannya, di mana CSR perusahaan PT Kaltim telah dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk program-program unggulan di bidang lingkungan, efisiensi energi, dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan melalui kegiatan corporate social responsibility. Kemudian perusahaan berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, komitmen tersebut dikemas dalam bentuk program-program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kemudian dengan tidak adanya distributor dan pengecer yang tidak mempunyai surat perjanjian jual beli, maka akan menurunkan CSR perusahaan, terutama pada poin ketiga, yaitu mengenai pupuk Kaltim mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan proses pendampingan berdasarkan melalui penerbitan SKD nomor 69 DIR 9/2012 dan dengan adanya distributor atau pengecer yang tidak bisa menunjukkannya surat perjanjian jual beli, maka hal tersebut juga melanggar hukum tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 MDAK/per/4/2013 pasal 4 ayat 2, di mana peraturan tersebut berisi syarat-syarat untuk menjadi suatu distributor. Selanjutnya adalah temuan audit yang kelima, yaitu terdapat pengecer yang menjual eceran bersubsidi ke petani melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap petani, ditemukan adanya pembelian pupuk bersubsidi melebihi HET saat ini oleh pengecer, yaitu oleh UD Jaya, Sumber Rezeki, dan Toko Rustam, di mana menjual harga pupuk urea per saknya berkisar antara 91.000 sampai dengan 95.000, di mana harga tersebut telah melebihi HET.
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 Permentan SR-10-11-2013 di bab 3 pasal 11 ayat 2 dan 3 dijelaskan tentang harga tertinggi penjualan pupuk, di mana bila dikaitkan dengan kasus ini maka harga yang ditetapkan berdasarkan peraturan jauh lebih rendah. Dengan hal tersebut maka berpotensi penjual pupuk bersubsidi tidak mengetahui harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, sehingga apabila mengecer telah membeli barang dari distributor tanpa adanya surat perjanjian jual beli yang ada, akan mengalami kenaikan harga tidak sesuai dengan batas maksimum harga yang telah ditetapkan, dan hal tersebut berpotensi merugikan banyak pihak seperti konsumen, pengecer, juga PT Pupuk Kaltim. Untuk temuan selanjutnya yaitu temuan nomor 6, yaitu terdapat SPJP antara distributor dengan pengecer yang tidak ada lampiran kuota alokasi, pasal sanksi dan wilayah tanggung jawab, sehingga hal tersebut berpotensi pengecer tidak tahu alokasi pupuk bersubsidi, pasal sanksi, serta wilayah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Sehingga dengan adanya tidak tahuan tersebut maka akan mengalami berbagai kesalahan penerimaan seperti alokasi pupuk, di mana pupuk tersebut harus dialokasikan ke wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir untuk temuan yang ketujuh yaitu pengecer tidak memasang papan nama, pengecer tidak memasang daftar harga sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi, dan tidak menjual secara tunai. Berdasarkan observasi yang ada, pengecer tidak memasang papan nama ukuran 0,50 meter dikali 0,75 meter seperti yang telah disyaratkan, dan memasang harga HET dan tidak menjualnya secara tunai. Hal tersebut dilakukan oleh toko Pojok Malang dan toko Kawan Tani. Maka dengan adanya hal tersebut akan berpotensi terjadinya kelompok tidak mengetahui secara langsung HET saat ini. Kelompok tani tidak mengetahui kios pengecer karena tidak memasang papan nama yang telah disyaratkan. Minimal piutang pengecer semakin besar, dan untuk pembelian pupuk berikutnya akan terhambat dikarenakan pembelian pupuk dilakukan tidak secara tunai, maka hal itu akan menghambat pembelian pupuk selanjutnya. Selain hal itu, dengan adanya tidak dipasangnya papan nama, maka para petani tidak dapat mengetahui produk pupuk Kaltim yang sebenarnya, dan berpotensi dengan kenaikan harga jika tidak dipasang atau dilampiri atau diketahui HET yang sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya transparansi terhadap harga yang ditetapkan dan cara pembayarannya yang ada, sehingga disarankan untuk memasang nama dan memasang HET, dan juga pembeliannya dilakukan secara tunai agar tidak terjadi hambatan dalam pembelian selanjutnya. Dengan adanya hal di atas maka dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti penurunan dalam menilai lingkungan pengendali. Secara umum, auditor memeriksa manajemen telah menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan perilaku etis serta kekuatan dalam elemen lingkungan pengendalian secara kolektif, memberikan landasan yang tepat untuk komponen lain dan pengendalian internal, dan apakah komponen lain tersebut tidak rusak oleh defisiensi. Yang kedua yaitu dalam penilaian risiko dari subjek atau entitas yang diaudit, yang mana kriteria utama yang digunakan untuk mengukur signifikan suatu area audit profesional adalah toleransi risiko yang
terkandung dalam strategi risiko entitas yang diaudit yang disetujui. Selanjutnya yaitu penurunan ketiga yaitu tentang adanya prosedur penilaian risiko, yaitu tentang perolehan pemahaman tentang entitas, persyaratan kepatuhan yang berlaku, dan pengendalian internal entitas atas kepatuhan penetapan kerangka acuan yang di dalam auditor merencanakan auditor kepatuhan. Sifat dan luas prosedur penelitian risiko yang dilakukan auditor dapat berbeda dari satu entitas ke entitas lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kebaruan dan kompleksitas pengetahuan auditor tentang pengendalian internal entitas, sifat persyaratan kepatuhan yang berlaku, layanan yang diberikan oleh entitas, dan bagaimana layanan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tindak pengawasan oleh pemerintah. Yang keempat adalah menilai risiko ketidakpatuhan material. Dalam menilai ketidakpatuhan material, auditor dapat mempertimbangkan faktor-faktor adanya kebijakan dalam prosedur yang relevan dengan pencegahan dan detektif penipuan dan korupsi, saling melengkapi, beroperasi secara terintegritas dan kohesi. Selanjutnya, pertimbangan risiko penipuan sebagai auditor. Kita tahu bahwa penipuan dan korupsi menimbulkan risiko serius bagi sektor publik. Potensi kerusakan penipuan dan korupsi melampaui kerugian finansial apapun, karena hal ini menyebabkan efek negatif yang substansial pada reputasi entitas dan lingkungan kerja internal. Selanjutnya yaitu akan menurunkannya dapat menentukan materialitas. Dan yang ketujuh adalah menurunkan bukti audit yang merupakan informasi yang digunakan auditor dalam mengambil kesimpulan yang mendasari untuk digunakan sebagai dasar untuk kesimpulan atau opini auditor. Berdasarkan penjelasan dari kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Mendak /4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR /100/2013 dalam pemasaran pupuk bersubsidi. PT Pupuk Kalimantan Timur menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan dan pemasaran pupuk bersubsidi, dan terdapat masalah atas penerapan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Mendak/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 122/SR/SR-130/11/2013 pemasaran pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Timur yang memerlukan perhatian dari PT Pupuk Kaltim. Permasalahan yang muncul dilakukan oleh distributor dan pengecer atau kios. Hal tersebut antara lain masih terdapat distributor yang tidak memperlihatkan surat perjanjian jual beli, ketidaktertiban pengecer dalam mengadministrasikan nota penjualan, pengecer menjual pupuk tanpa kontrol RDKK, dan harga eceran tinggi melebihi HET yang ditetapkan pemerintah, dan juga
yang ditetapkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Sehingga dapat disimpulkan PT Pupuk Kalimantan Timur telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan audit kepatuhan, namun di sini masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam kata-kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.